Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dugater, selamat datang kembali di 23 Podcast. Nah, kita kali ini ada edisi spesial nih, edisi untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, perkenalkan nama aku Amanda Nurul Asrina sebagai MC pada podcast kita kali ini. Dan kita juga udah ngundang nih, pokoknya bintang tamu yang super duper keren banget. Siapa lagi kalau bukan Pak Ilham. Halo Pak Ilham. Halo. Mungkin Pak Ilham bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman yang lagi nonton nih. Siapa tahu ada yang belum kenal sama Bapak. Mosok sih. Oke, perkenalkan saya Pak Ilham. Murid-murid SMA 23 biasanya manggil saya Pak Ilham. Saya di sini ngajar mata pelajaran sejarah. Jadi ya mungkin taunya guru sejarah doang. Iya. Gitu. Buat teman-teman yang masih punya utang tugas, jangan lupa ke Pak Ilham ya Pak. Yoi, ditunggu. Tim kreatif dari podcast ini udah nyiapin beberapa pertanyaan nih buat Pak Ilham nih. Oke. Oke, kita mulai aja ya Pak. Boleh. Yang pertama, menurut Bapak itu tujuan dari pendidikan itu apa sih Pak? Tujuan dari pendidikan. Iya. Oke, kalau ditanya tujuan pendidikan itu paling nggak kita harus tahu dulu arti dari pendidikan itu apa, Ya. ya kan? Nah, saya tanya dulu nih ke kalian yang ada di sini. Menurut kalian pendidikan itu apa sih? Kalau dari saya pribadi ya, Oke. kalau aku kan termasuk ini ya, bagian dari forum anak. Nah, Mhm. pendidikan sendiri itu termasuk ke dalam hak anak kan, hak yang harus dipenuhi karena pendidikan ini juga memiliki pengaruh besar dalam masa depan kita. Apalagi dalam prospek kita kerja ke depannya gimana, dari cara berperilaku. Karena pendidikan sendiri juga nggak ngajarin kita gimana cara kita belajar ataupun pengetahuan lainnya, tetapi dari gimana cara kita berperilaku, berbicara kepada orang yang lebih dewasa dan lain-lainnya. Oke. Ya, jadi balik lagi ke tadi masalah pengertian dari pendidikan. Jadi kan pendidikan itu sebenarnya tadi benar kata Manda, Ya. adalah hak anak. Jadi Iya. pendidikan itu adalah bisa dibilang kebutuhan primer, kebutuhan selain sandang dan pangan. Dan dari pendidikan itu nantinya akan mengubah kita. Makanya tujuan dari pendidikan itu adalah untuk membentuk karakter dalam diri kita. Karakter seperti apa yang akan nantinya kita tampilkan kepada masyarakat atau dalam sosial itu berpengaruh dari pendidikan apa yang sudah kita ambil. Iya. Gitu. Pendidikan nggak harus ada di sekolah. Pendidikan bisa juga di luar sekolah. Makanya kan ada istilah yang namanya sekolah formal, ada juga sekolah non formal atau informal. Iya. Gitu. Karena pendidikan itu bisa dari mana aja kita dapatkan, dan tujuannya balik lagi tadi untuk membentuk karakter kita agar menjadi sesuatu yang bisa berguna, bukan untuk diri sendiri, bukan hanya untuk lingkungan keluarga, tapi juga secara umum dalam lingkungan masyarakat. Kayak kalian nih contohnya organisasi OSIS berguna buat diri kalian untuk pelajarin, karena di dalam kelas kan kalian nggak dapat ilmu kayak gini kan, Enggak. ya kan? Lalu juga bermanfaat juga buat sekolah gitu. Iya. Dan nanti kedepannya akan juga kepake. Oke, berarti ini juga sudah menjawab pertanyaan bahwa pendidikan sendiri menentukan masa depan kita ya Pak? Yes, pasti. Pendidikan itu sangat menentukan. Dalam arti gini, menentukan bukan berarti menjadi final. Kita bisa menjadi seperti apa tergantung kita hari ini. Dan tergantung pendidikan apa yang mau kita ambil. Kayak contohnya gini, ada yang namanya keprofesian. Anggaplah Manda mau menjadi seorang juru masak atau koki karena suka kulineran, dan itu kan ada juga pendidikan formalnya untuk kursus, informalnya banyak, ada juga mungkin di rumah belajar sendiri melalui YouTube dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi pendidikan bisa dibilang ya menentukan masa depan. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita mungkin udah sering dengar permasalahan ini ya. Ada nih yang ngomong katanya guru-guru ini mau murid-muridnya ini menguasai seluruh mata pelajaran. Nah, tapi menurut Bapak sendiri nih, sebagai selaku guru ya di SMA 23, materi tersebut ini bakal berguna gak sih atau bakal terpakai gak sih buat prospek kita ke depannya? Karena kan, maaf Pak, ada kan beberapa yang mau misalnya juru masak tapi dipaksa buat ngerti MTK. Karena kan kadang ada yang berpikiran seperti itu ya Pak. Sedangkan kan ada juga nih yang ngomong nih, kenapa kan kita kan prospek kerjanya kan mau jadi misalnya juru masak, tapi disuruh ngerti yang namanya matematika, fisika, dan yang lain-lainnya. Nah, menurut Bapak sendiri selaku guru di SMA 23 ini gimana Pak? Agak berat ya. Iya. Untuk semua mata pelajaran apakah nanti akan dipakai, karena di sekolah bisa dibilang ada sedikit atau mungkin ada tuntutan bagi semua siswa
agar nilainya di setiap mata pelajaran bisa baik lah. Kita nggak katakan angkanya, tapi intinya nilainya baik. Kalau buat saya pribadi ini disclaimer dulu ya, takutnya nanti dijadikan omongan umum. Kayak menurut saya di sosial nantinya atau di dunia pekerjaan ada beberapa nilai yang kemungkinan tidak akan terpakai. Iya. Dalam arti subjek pekerjaan atau subjek dari dunia perkuliahannya dia. Kayak misal contoh, kalau misalnya selepas SMA lalu memilih mau menjadi seorang pekerja, ada beberapa nilai yang mungkin nanti nggak akan berpengaruh. Kayak contohnya nilai sejarah, anggap aja kalian mau kuliah di juru masak, nilai sejarahnya mungkin tidak akan banyak dipakai gitu. Tapi di sisi yang lain ada nilai yang sangat menunjang untuk ke dunia masak tadi, mungkin dari bahasa Indonesianya, bahasa Inggris, ya kan? Iya. Lalu dari artnya itu kan juga sangat menunjang. Jadi ada beberapa nilai yang menunjang dunia pekerjaan, dunia masa depan kalian. Ada juga yang tidak terlalu menunjang, dalam arti bukan berarti nilainya jelek atau tidak perlu, tapi mungkin tidak terlalu terlihat karena ya tadi saya bilang difokuskan gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi menentukan atau berguna sih ya, sangat berguna. Tapi ya tadi balik lagi, kita di posisinya mana, sebagai apa, dan nilai apa yang dipakai kayak gitu. Anggaplah yang pelajaran yang mungkin gak menunjang prospek kita ke depannya sebagai pengetahuan umum ya. Betul, pengetahuan umum, pengetahuan tambahan. Jadi kita dapat semua ilmu ya, walaupun nggak semuanya bisa terpakai secara maksimal. Paling tidak nanti ya, mungkin ada satu momen, oh kayaknya pernah di pelajaran nih, ya kan? Oh iya ngerti akhirnya, dan seterusnya kayak gitu. Iya, karena menjadi seseorang yang berwawasan luas juga termasuk ini ya, penting juga kan. Oke, lanjut itu ke pertanyaan selanjutnya nih. Dibandingkan dari negara-negara lain, Indonesia termasuk negara dengan sistem edukasi yang buruk. Kira-kira Bapak setuju gak dengan tanggapan tersebut? Buruk nggak ya? Jujur, kalau menurut Manda buruk nggak? sebenarnya sih kembali ke murid-murid sama gurunya sih. Karena kan ada beberapa yang guru udah cara ngajarnya bagus, tapi murid-muridnya masih enggan untuk menerimanya kan. Tapi ada juga kadang murid-muridnya udah excited nih buat terima pelajarannya, tapi guru-gurunya itu masih kurang maksimal. Jadi ya ada kerjasama aja sih antara guru dan murid. Iya, kalau dibilang buruk sih Tergantung. enggak juga teh ya, benar, tergantung kita ngeliat dari sudut pandang mana gitu. Benar kata Manda ya, harus ada timbal balik. Jadi kalau misalnya guru udah excited ngajarinya tapi anaknya pasif, nggak akan bisa nyambung. Begitupun sebaliknya, anaknya udah excited tapi ternyata gurunya penyampaiannya kurang menarik, itu nggak akan nyambung juga gitu. Jadi perlu ada yang namanya timbal balik antara siswa dengan guru gitu. Mau mata pelajaran apapun, mau sesulit apapun materinya, kalau misalnya dua-duanya positif, baik dari guru yang menyampaikan materi ataupun dari murid yang menerima materi, itu akan bisa berjalan dengan baik gitu. Walaupun ya mungkin anggaplah ada beberapa anak yang mungkin tidak semuanya seperti itu, tapi secara umum kemungkinan insya Allah bisa kayak gitu, bisa baik asal dua-duanya positif, baik dari gurunya maupun dari muridnya. Makanya harus ada kayak komunikasi juga ya. Betul. Kadang kan ada kan ini yang miskomunikasi antara guru sama murid. Iya betul. Dan juga mungkin ada tambahan sedikit, mungkin harus ada yang namanya pemanfaatan fasilitas gitu. Contohnya mungkin ambil dari sejarah haji deh. Salah satu cara saya menarik perhatian dari mata pelajaran sejarah itu sebelum pandemi meminta siswa-siswi SMA 23 baik dari kelas 10, 11, 12 jelajah museum. Museumnya banyak macamnya, cuma yang saya minta yang dekat-dekat aja, mungkin wilayah Jakarta. Di Jakarta itu museumnya banyak. Ada yang paling gampang Kota Tua, Museum Fathahillah. Di situ ada Museum Bank Indonesia. Lalu bergeser sedikit ke wilayah Jakarta pusatnya, ada Monumen Nasional atau Monas. Ada juga Museum Nasional di depannya. Lalu sedikit agak menjauh di Jakarta Timur ada Museum Lubang Buaya. Nah itu yang saya minta kepada siswa-siswa SMA 23 untuk melakukan
explore. Riset ya. Iya, jalan-jalan aja sambil mereka healing, sambil mereka biasanya kan anak-anak kalau ke tempat wisata itu nggak jauh-jauh pasti bawa handphone dan bikin video kecil-kecilan. Iya. Itu saya manfaatkan buat mereka. Daripada kalian bikin atau nonton video orang lain, coba dong kalian bikin. Temanya kesini ya. Durasi sekian dan ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tapi ketika pandemi muncul, hal tersebut belum bisa saya lakukan sampai ya paling nggak sampai tahun ajaran ini. Saya nggak tahu tahun ajaran besok. Apabila mungkin sudah bisa melakukan, ya saya akan minta ya mereka yang masih sekolah di SMA 23 untuk jalan-jalan, untuk explore ke museum-museum gitu. Tapi ini bukan sebuah hal yang wajib, hanya sebuah anjuran karena ya tadi saya bilang salah satu cara untuk menarik perhatian anak-anak untuk mau belajar. Ya, mungkin di mata pelajaran yang lain pun sama, kayak contohnya mungkin biologi. Saya masih ingat ada waktu saya SMA ada pelajaran biologi, paling nggak ngerti sama istilah-istilah atau bahasa Latinnya hewan-hewan terus tumbuhan. Tapi ketika ada praktek biologi saya suka. Iya. Gitu karena memang salah satu menarik perhatian ya mau nggak mau harus ada Praktek gitu. Kalau sejarah kan prakteknya bingung, nggak mungkin kita nyari candi kan. Iya Jadi sih. paling nggak tahu bentuk, oh ini bantuan dari candi, oh ini prasasti dan sebagainya. Ya. Kayak gitu. Cukup menarik juga ya Pak ya. Semoga tahun depan bisa terrealisasikan lagi ya Pak. Amin, karena sekitar 2 tahun senior atau 3 tahun dari sekalian itu sempat keliput sama media dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Sempat keliput lalu masuk artikelnya mereka dan saya dapat linknya dan iya benar anak-anak SMA 23 gitu. Nah saya mau paling nggak yang nggak sengaja masuk lagi keliput lagi gitu. Amin ya. Karena memang lagi pandemi agak susah. Iya sih. Kalau seandainya Pak Ilham bisa mengubah sistem pendidikan di Indonesia, Pak Ilham mau ngelakuin apa? Apa yang Bapak mau ubah? Saya mau posisinya apa dulu ini? Ya, kalau seandainya bisa jadi mungkin sebagai Menteri Pendidikan Pak. Wah, agak berat ya. Tapi gini, bukan pernah, ya. Saya sebelum ngajar di SMA 23, saya pernah ngajar di SD. Di SD saya selalu bercanda sama mereka, saya mau jadi presiden. Lalu saya bilang, saya mau ngubah yang namanya jam belajar. Kurang lebih hampir sama kayak ada salah satu YouTuber, mungkin Manda tahu Jerome Pauline ya? Tahu. Ya kan dia bercita-cita mau jadi Menteri Pendidikan. Dan di salah satu podcast dengan Deddy Kobuser dia bilang dia mengubah sistem pendidikan dari mulai jam belajarnya dulu. Ada sekolah kita kan dari begitu masuk sampai pulang dalam kelas, ya kan? Iya. Sementara di beberapa negara maju di dalam kelasnya hanya sebentar, selebihnya mereka explore. Jadi berkolaborasi. Sementara kalau dalam kelas itu bukan kolaborasi kalau kata saya. Lebih ke arah persaingan antara A, B, C dan seterusnya. Benar. Jadi bukan kerjasama gitu. Dan nanti pun di dunia perkuliahan pun sama. Mereka mau nggak mau harus berkolaborasi. Karena di dalam dunia pekerjaan yang namanya persaingan dalam pekerjaan itu ada sisi baiknya. Cuma lebih baiknya adalah kolaborasi. Itu yang mau saya rubah dari cara ya minimal dari jam belajarnya dulu. Itu kalau misal jam belajar, kalau kita hitungannya dari jam 7 sampai jam berapa sih? Jam 11 ya? Karena masa pandemi lah ya kurang lebih. Tapi kalau sebelum pandemi sampai jam 12. 5 jam di dalam kelas. Tambah istirahat lah setengah jam gitu. Saya sebagai pengajar jenuh, apalagi kalian kan? Iya. Saya ngajar satu subjek pelajaran aja jenuh, apalagi kalian yang paling nggak sehari 3 mata pelajaran. Kalau di negara-negara maju, anak-anak itu ya walaupun mereka mungkin anggaplah sama juga subjek pelajarannya, ada 3 atau 4, tapi mereka dikasih kebebasan waktu untuk mengeksplor. Gitu, jadi lebih banyak keluar kelas. Itu yang mau saya rubah kalau bisa. Ya. Pengennya sih bisa, walaupun bukan dari saya ngarepin mungkin salah satu anak didik saya dari SMA 23 mungkin bisa lah, insya Allah bisa. Amin. Menjadi bagian tim yang
memberi perubahan agar pendidikan Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin. Semoga ya Pak. Amin ya Allah, amin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan kita kan sekarang udah mulai PTM 100% ya Pak. Udah nggak ada yang itu lagi apa online. Ya. Nah menurut Bapak nih selama kemarin tuh 2 tahun kemarin kan kita online ya. Iya. Kira-kira itu efektif gak sih Pak? Efektif dan tidak efektif. Tergantung lagi gak sih? Iya, balik lagi ke anaknya dan ke gurunya juga pasti. Iya. Yang penting gini, kalau efektif ya jelas efektif. Para guru jadi mau nggak mau harus belajar yang namanya inovasi. Cara mengajar jarak jauh kayak gimana. Banyak guru-guru yang awalnya nggak bisa pakai Google Classroom, Google Meet, sampai baru kenal Zoom itu ya pas kemarin pandemi. Ya mungkin salah satunya adalah saya, gitu. Dan anak-anak juga jadi bisa belajar mandiri. Diharapkan seperti itu awal mulanya. Tapi menjadi tidak efektif ketika anak-anaknya kebablasan menjadi sangat santai. Ya, ada beberapa anak yang merasa tanggung jawab lalu dilakukan tanggung jawabnya, ngirim tugas lah paling tidak ya kan, ikut Zoom atau ikut Google Meet. Tapi ada juga yang hanya sekedar absen doang, tugas nggak pernah ngumpulin, Google Meet nggak pernah muncul atau Zoom nggak pernah muncul. Jadi efektif untuk memulai sesuatu yang baru, tidak efektif ketika anak-anaknya itu jadi terlalu santai kalau menurut saya. Bukan berarti nggak boleh santai, santai boleh-boleh, cuma kalau sudah berlebihan santainya sampai lupa kewajiban sebagai seorang siswa, itu yang bahaya gitu. Terus dalam pengawasan juga susah ya Pak? Susah banget karena kita waktu pandemi itu butuh peran orang tua. Nah kadang ada anak bisa dibilang mengelabui orang tuanya. Salah satu contohnya mungkin ketika mereka di kamar tutup pintu, megang handphone bilangnya lagi belajar, tapi nggak taunya enggak. Lagi ML. Dan kadang ya orang tua hanya mempercayakan ke anak sampai akhirnya ketika bagi rapot dapat laporan, orang tuanya merasa anaknya sering belajar atau ngerjain tugas tapi kenyataan nilainya nggak ada. Dan anaknya juga kadang baru ngomong iya, bohong segala macam. Itu yang menjadi problem ketika masa pandemi kita belajar daring. Tapi ketika udah masuk 100% kayak gini, anak mau nggak mau harus datang ke sekolah, ketemu sama gurunya, dan ya harus yang namanya ngumpulin tugas. Paling tidak ngumpulkan daripada nggak sama sekali. Gue walaupun telat-telat, walaupun sebelum ngumpulin pasti diomelin segala macam, tapi paling tidak bisa ngumpulin biar ada nilainya. Iya. Kayak gitu. Karena kalau nggak gitu sulit. Seenggaknya masih ada kemauan untuk mengerjakan Yes, ya Pak? Betul. Karena dari nilai itu atau dari kemauan itu kita bisa lihat seberapa maunya anak untuk melakukan perubahan. Baik dari yang awalnya malas banget dia mau berubah sampai akhirnya ada nilai, atau mungkin sebaliknya yang awalnya rajin tapi berubah menjadi malas, itu kelihatan dari saat pengumpulan tugas. Nah, pendapat Bapak gimana nih, kan kadang nih ada beberapa guru yang suka ngasih soal tapi nggak dijelasin. Iya. Menurut pendapat Bapak gimana Pak? Gimana ya? Menurut saya tentang guru yang ngasih soal tanpa dijelasin. Iya. Oke. Ada pasti beberapa guru kayak gitu. Mungkin salah satunya juga saya. Di kurikulum 2013 itu kan bisa dibilang tujuan utamanya adalah anak yang mengeksplor, anak yang mencari tahu, anak yang mandiri. Jadi nggak terus-terusan apa ya istilahnya, anak nggak terus-terusan disuapin, tapi anak juga harus mencari tahu. Cuma sayangnya ada yang tidak melakukan hal tersebut sebagaimana semestinya. Jadi kadang cuma ngasih soal tanpa dijelasin, walaupun udah dijelasin juga kadang penjelasannya mungkin kurang dimengerti sama anak gitu. Balik lagi sebenarnya kayak pertanyaan sebelumnya tadi harus ada komunikasi antara anak dengan guru. Iya. Biar sama-sama nyampe gitu. Kalau di saya mungkin kalau misalnya saya ada ngasih tugas ke anak, saya selalu kasih kesempatan ke anak. Ada yang mau tanya nggak di masalah tugasnya, yang ngertinya bagaimana, sampai akhirnya saya jelasin mungkin ada beberapa kali. Ketika anak mengerti, barulah saya tenang. Tinggal bagaimana nanti mereka tanggung jawabnya.
apakah bisa tepat waktu atau tidak dalam pengumpulan tugas. Begitu. Tanggapan saya ya cuma bisa ya begitulah. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau murid mau bertanya pasti guru bakal ini Kak Pak, bakal ngejawab ya. Pasti. Masalahnya murid itu banyak yang takut Iya. sama gurunya. Nggak tahu kenapa bisa takut, nggak tahu apa alasannya. Mereka kalau bisa ditanya mau ada yang mau tanya nggak, mereka cuma bilang iya. Tapi di belakang mereka bingung. Gue nggak ngerti, gue mau nanya tapi bingung, takut gitu. Kenapa harus kayak gitu ya kan? Sementara gurunya juga ngasih waktu buat membuka pertanyaan kepada gurunya. Jadi tolonglah kepada siswa-siswi SMA 23, kalau ada tugas yang nggak dimengerti, tanya gurunya ya. Pasti Jangan dijawab. takut, pasti dijawab. Justru ini juga melatih biar kita ini gak sih Pak, percaya diri terus Betul. berani bertanya ya. Betul. Kan ada pepatah, mau bertanya Sesat di sesat di jalan. jalan. Nah, kalau misalnya kalian nggak nanya masalah tugas ya nilainya sesat, dalam arti nilainya bisa kurang, bisa bahkan kosong. Iya. Tapi kalau mau nanya nilainya insya Allah bisa maksimal kayak gitu. Jadi jangan lupa ditanya ya kalau nggak tahu ya teman-teman ya. Nanya aja, jangan takut. Punya nomor kontak gurunya, Iya. ditanya. Tapi jangan lupa ada tata Salam. caranya. Salam, sebut nama, lalu kelas dari mana, baru pertanyaan kalian. Jangan langsung nanya atau langsung ngomong gitu aja. Iya. Karena kan ada yang namanya tata krama atau attitude ya. Iya betul Pak. Nah, ini Pak, terus kira-kira menurut Bapak nih, efektif gak sih kalau menilai kepahaman siswa itu dari ujian doang? Kepahaman dari ujian. Iya, tapi kalau kepahaman kan sebenarnya nggak dari ujian aja ya, dari praktek ya kan, dari kesehariannya ya Pak. Oke. Kalau kepahaman itu kan relatif ya. Tiap-tiap anak punya pemahaman yang beda-beda. Tapi kalau di satu cara melalui ujian doang, kalau menurut saya itu kayak kurang baik lah, karena ujung dari sebuah ujian adalah kan sebuah nilai yang tidak menjamin pemahaman anak dalam materi tersebut. Gitu. Pemahaman anak bisa dilihat dari mungkin di kelasnya, bagaimana dia excitednya dalam pembelajaran, atau mungkin ketika dia lulus dia menjadi seseorang yang tadi baik lagi bisa berguna, baik bukan hanya untuk dirinya tapi buat lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar secara umum. Itu yang namanya pemahaman yang bisa dibilang ya sangat baik. Tapi kalau efektif atau bagus apa enggaknya melalui nilai saja atau dari ujian saja, kayaknya enggak. Iya. Nah, pasalnya ya tadi, ujian itu bukan sesuatu yang bikin acuan kamu layak apa tidak, tapi lebih ke arah nilai ini sebagai introspeksi diri. Oh, nyampainya cuma segini, berarti harus maksimal. Oh, nyampainya maksimal, berarti minimal harus mempertahankan, kan kayak gitu kurang lebih. Ya, untuk syarat kenaikan kelas sendiri kan juga pasti nggak dilihat dari ujian aja ya Iya, Pak. betul. Ada rapatnya nilainya gimana, Iya, terus kelakuan kan, dia gimana. Jadi bukan cuma nilai UAS atau UTS, tapi juga dari sikap anak di kelas kayak gimana, kehadiran anak kayak gimana, dan nilai-nilai yang lainnya juga menjadi bahan pertimbangan kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak. Harapan Bapak untuk siswa-siswi di SMA 23 ini apa Pak? Wah, harapannya banyak. Tapi paling enggak saya yang mainstream lah. Saya mengharapkan anak-anak SMA 23 sukses dengan jalurnya masing-masing dan dengan caranya masing-masing, tapi dalam zona yang positif. Entah nanti ada yang menjadi seorang pejabat, atau jadi pengusaha, atau menjadi seorang selebriti yang lainnya sebagainya. Yang penting sukses dengan jalurnya masing-masing, karena takaran sukses itu kan macam-macam. Iya. Ketika saya atau kamu, Manda, punya warung dan punya pegawai, kamu udah jadi bos, ya kan? Iya. Tapi ketika kamu baru mulai atau lain sebagainya, sebelum menjadi sukses itu kan ada proses. Nah, saya mengharapkan semua anak di 23 bisa sukses dengan jalurnya masing-masing, tetap di posisi yang positif. Ketika sudah sukses, jangan lupa dari mana kamu bisa mencapai suksesnya itu. Iya Pak. Ya kan?
sama kayak istilah jangan lupa kulit kacang, jangan lupa kulitnya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi jangan sampai lupa apa yang udah kamu pelajari, yang sudah kamu dapat harus berguna juga buat orang yang lain. Kayak gitu. Ya baik, terima kasih Pak Ilham udah mau mengisi podcast pada kali ini ya Pak. Oke, sama-sama, terima kasih buat semua tim yang sudah mengundang saya, yang sudah capek-capek menghubungi. Ya Pak, terima kasih. Podcastnya seru sih Pak, banyak hal baru yang bisa saya pelajari. Ya mungkin teman-teman di sini udah pada ini ya, dapat pengetahuan baru ya. Terus kita juga bisa ngeliat ke sisi pandang guru gitu. Kita jadi nggak lihat dari sisi pandang murid aja. Ternyata Yes. guru punya pandangannya tuh gini. Aha. Jadi kita juga bisa introspeksi lagi ke depannya. Iya, mungkin kalau bisa bukan dari podcast saja, kita bisa diskusi mungkin di luar podcast atau di luar jam pelajaran. Kalau memang mau nanya-nanya, diskusi, tidak harus selalu tentang pelajaran di sekolah, tapi tentang hal-hal yang kalian inginkan ke depannya, mungkin bisa diskusi atau cerita-cerita atau sharing-sharing sama guru-guru, mungkin nanti bisa diberikan sudut pandangnya atau diberikan arahannya kayak gitu. Iya. Oke, buat teman-teman jangan lupa nih untuk follow Instagramnya Asma23Kaptenji, post 23 Kaptenji sama Mendua Kapten nih buat teman-teman yang mau kirim manifest. Nah, mungkin Pak Ilham mau ikut kirim manifest, Pak? Nggak usah lah. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Woi, Educators. Bentar, minum dulu ya. Ya. Oke. Aduh. Sponsor kalau mau masuk boleh nih. Bisa, Pak.